kita start lagi, terus kita cek di sini. Oke, berarti sudah, biasanya sih sudah oke. Nah, dia bakal ribut ulang dulu pertama kali, emang kalau dia baru itu sering begitu deh. Kita tinggal tunggu aja. Oke, sudah bisa seharusnya sih. Sudah, kita coba login dengan akun yang tadi saya udah buat. Nah, teman-teman pas nulis password itu jangan panik ya, maksudnya kalau ini kok kayak nggak ada gitu, bukan begitu, karena si Ubuntu itu dia memang invisible, maksudnya sistem ngetik password itu dia nggak pakai bintang-bintang seperti kolom-kolom password seperti biasa, tapi dia ini malah nggak kelihatan gitu ya, tapi sebenarnya keketik kok, kita tinggal ketik aja pakai filling, setelah itu enter. Nah, kalau sudah tulisan seperti ini berarti Ubuntu server kita sudah bisa digunakan untuk melakukan manage atau ngapa-ngapain gitu. Maksudnya kalau mau konfigurasi sesuatu di dalam Ubuntu server, saya nggak selalu lewat terminal gitu, maksudnya lewat konsol di CD langsung gitu, tapi saya menggunakan OpenSSH atau yang tadi kita udah install itu ya, OpenSSH server. Kenapa sih harus begitu ya? Karena kalau kita pakai OpenSSH server, kita bisa copy paste, intinya gitu aja sih. Karena kalau dari sini tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ngetik doang, keyboard doang gitu. Tuh, cuman bisa gini-gini doang. Jadi nggak user friendly ya sebenarnya, jadi bisa diakalin dengan SSH gitu. Nah, untuk mengaktifkan SSH, teman-teman boleh ikutin aja dulu. Jadi teman-teman gak usah bingung, ikutin dulu aja apa yang saya tulis di sini. Saya biasanya langsung gitu aja sih. Saya cek IP-nya berapa dia. Dia ini IP-nya kan 10.14.11.4. Nah, saya tinggal buka CMD. Kalau teman-teman di Windows buka CMD atau buka terminal lah intinya. Kalau di macOS, nah saya pakai Ubuntu juga, jadi remote Ubuntu di dalam itu saya coba ping dulu. Tadinya adalah IP-nya kan 10.14.11.4 kan teman-teman lihat. Saya ping terlebih dahulu. Dan ini reply ya. Reply berarti dia bisa gitu, bener-bener ada gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba SSH ke si IP yang tadi Ubuntu 22 yang baru. Perintahnya seperti berikut ya teman-teman. SSH, terus usernya apa? Usernya nama saya tadi. Nah, add-nya itu berarti lokal IP-nya gitu. Kita tulis 10.14.11 titik 4, terus tinggal enter. Nanti dia akan muncul pertanyaan lah. Untuk itu kita yes aja. Nah, habis itu dimintain password. Passwordnya masukin password akun yang tadi kita udah buat. Oke, selanjutnya kita sudah berhasil melakukan SSH ke Ubuntu yang tadi udah kita install. Apa sih tandanya? Tandanya sudah ada hostname-nya atau nama servernya Ubuntu 22. Ubuntu server kita udah keinstall tadi, tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Di Ubuntu itu kita harus setting hostname dulu, karena tadi hostname sebenarnya udah kita setting semua ya teman-teman. Tapi biasakan kalau misalkan setelah kita menginstal satu server atau satu Ubuntu itu, kita harus setting hostname dan IP-nya gitu teman. Nah, karena tadi udah diinstal, di set pas ketika konfigurasi atau setup installernya, tapi saya akan mencoba memberitahu juga biasanya cara mengganti hostname itu seperti apa di Ubuntu. Teman-teman bisa balik lagi ke SSH. Tadi kita masih SSH ya, si Ubuntunya. Kalau misalkan kita mau setting atau mengubah hostname itu harus memakai user root ya teman-teman. Nah, coba kita cek dulu UMI. UMI itu berarti perintah apa sih? Kita nih pakai user siapa? Nah, pakai user saya. Nah, takutnya user saya ini biasanya belum bisa masuk ke root atau dia tidak akan bisa mengotak-atik sistem gitu. Tapi biasanya sudah dikasih akses ke root, tapi kalau secara langsung kita nggak bisa gitu. Tetap harus masuk ke root dulu gitu. Atau kita bisa menggunakan sudo. Nah, jadi sudo itu membuat user biasa bisa melakukan perintah root. Jadi caranya gini, karena saya kan mau coba ganti nama ya Ubuntu 22. Nah, kalau misalkan mau ganti nama itu harus masuk ke directory etc. Kita cd ya, cd. Oh iya cd, terus etc. Terus kita ls, kita cek. Jangan nggak usah, kita cd hostname.
Oh, mohon maaf, kita langsung edit aja atau kita cat dulu. Di cat itu berarti atau cat kita mengeluarkan isi, karena kita melakukan isi yang ada di hostname ini. Nah, hostname-nya ini adalah Ubuntu 22. Dia biasa di sini. Nah, misalkan teman-teman mau ubah namanya ya, kita ganti dengan sudo. Ingat kalau kita mau ganti yang mau mengganti dari Ubuntu nama hostname itu kan berarti mengubah sistem, berarti harus masuk ke root dulu. Berarti pakai sudo. Nano itu berarti text editor. Nanti teman-teman gak usah bingung dulu, nanti kita akan jelaskan atau saya akan jelaskan penggunaan dari komen-komen lain di next video ya. Kita ganti. Nah, dia akan dimintakan password ya teman-teman. Masukin aja password dari username kita, username Faki ya. Nah, sudah, langsung kita ganti mau jadi apa namanya, misalkan Ubuntu test gitu ya, misalkan saya. Nah, setelah itu kita pencet Ctrl X. Habis itu kita pencet yes. Habis itu kita pencet enter. Dah. Untuk memastikannya lagi gimana? Kita cek aja lagi hostname. Dia sudah jadi Ubuntu test. Tapi kok belum bisa? Maksudnya belum berubah ya? Belum, karena harus di restart. Caranya kita tinggal sudo reboot. Udah, nanti dia akan nge-close nih koneksinya nih. Ini kan berubah kan, langsung balik ke laptop saya lagi. Ini berarti si servernya itu lagi di restart. Cara mastinnya bisa juga begini. Nah, yang tadi tuh, nah ini lagi restart ulang, lagi meribut. Kita tunggu sampai dia bisa. Ingat tadi kita ganti nama dan namanya udah berubah ya, Ubuntu test. Coba kita SSH lagi. SSH Faki at 10.14 11.4. Oke, masukin lagi passwordnya, jangan lupa. Oke, sudah masuk ke Ubuntu test gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke slide, ada juga setting IP, static IP gitu. Nah, kalau untuk setting static IP, teman-teman mungkin harus perlu belajar command line dulu. Saya mungkin tidak provide di sini, tapi untuk di next video nanti ya. Tapi kalau untuk caranya saya bisa memberitahukan di sini. Caranya adalah kita masuk ke CD etc ya, tetap seluruh konfigurasi network itu ada di sini. Kalau kita ls atau listing ya, listing itu perintah untuk nge-list seluruh file atau folder yang ada di dalam folder gitu, etc berarti ya. Coba kita ls enter. Nah, dia ngasih tahu nih di dalam folder etc itu ada isinya, semuanya ada ini. Berarti gitu kan. Nah, berarti tapi saya pengen itu lurus gitu. Jadi tinggal tambahin ls spasi min l. Ini saya tipis-tipis dulu ya untuk command lainnya. Caranya seperti ini. Lalu saya masuk ke netplan, karena kan saya mau ganti IP ya. Coba kita ls min l lagi, ada apa aja. Nah, di dalam netplan itu ada yang disebut dengan 00 installer config.yaml gitu. Nah, seluruh konfigurasi di Ubuntu server, networknya terutama ya, IP itu ada di dalam file konfigurasi installer.config. Teman-teman bisa lihat isinya dengan cat. Nah, itu dia nggak bisa, kenapa? Karena dia harus membutuhkan akses root ya teman-teman. Sekali lagi, berarti kalau misalkan kita mau lihat, kita harus tambahin sudo depannya. Nah, dia minta password, kita masukin. Oke, karena tadi saya settingnya di HCP, dia bakal tertulisnya seperti ini gitu. Tapi kalau teman-teman mau setting static IP, bisa kita coba seperti ini. Sudo nano, mohon maaf, jangan vi terlalu sulit. Sudo nano. Nah, karena tadi di HCP ya, saya mau ubah jadi static aja. Jadi di HCP-nya saya matiin. Lalu kita tambahin lagi di bawahnya. Mohon maaf, kayak seperti saya agak lupa, saya punya contekan di sini. Jadi ada contekan, saya udah coba buat tadi. Kemudian kita sesuaikan aja ya, berarti addresses berarti adalah di sini addresses itu IP-nya saya mau berapa? Saya mau 10. Kita tinggal enter ke bawah. Tab. Kalau bisa samain ya teman-teman. Kita tambahin 10, 14, 17, 40. Misalkan saya pengen IP jadi pas subnetnya ya, /24. Terus gateway-nya tambahkan, saya agak lupa untuk ini. Masukkan